Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu Purnomo dan Bapak Nur Homsen. Pada kali ini kita akan mengadakan praktek tugas LMS yaitu praktek coaching. Di sini saya Dewi Kayanti akan menjadi coachingnya dan coachnya itu adalah nanti Pak Nur Homsen. Dalam praktek ini berceritakan tentang rekan saya yang bernama Pak Parno Komsin itu dia bercerita, dia berkeluh kesah, dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah bahwa kepala sekolahnya itu mendapat laporan dari pengawas sekolah yang pada waktu itu melakukan supervisi yang mengajar. Nah, dari hasil supervisi pengawas sekolah, tampaknya itu beliau keberatan jika Pak Nur Komsin itu mengajar tanpa buku teks. Padahal Pak Nur Komsin itu dia mengajar memanfaatkan sumber-sumber belajar. Ketika diingatkan oleh pengawas sekolah, ternyata Pak Nur Komsen menyampaikan bahwa ia tetap mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks. Dan Bapak pengawas itu tampaknya dia tersinggung dan melaporkan hal ini kepada kepala sekolah. Nah, baik, kita mulai saja nih. Selamat sore Pak Komsin. Ya, saya mulai ya, Bu. Ya, Bu Dewi, bolehkah saya minta waktunya? ya Bapak. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Pak Nur Komsen. Kalau boleh tahu apa yang mau Bapak Nur Komsen ceritakan tentang kejadian tadi oleh Pak pengawas? Begini Bu Dewi, baru saja saya kan mendapatkan teguran dari Ibu Kepala Sekolah. Beliau mendapatkan laporan dari Ibu Pengawas yang tadi melakukan supervisi pembelajaran di kelas saya. Ibu pengawas itu keberatan karena saya tidak menggunakan buku teks yang disediakan sekolah. Saya kan mengajar memanfaatkan sumber-sumber lain, Bu. Ada dari internet, ada buku-buku panduan yang lain. Nah, ketika diingatkan tadi, kan saya sudah menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks yang yang dari dinas itu kan, Bu, tapi tetap saya materinya itu kan sama. Nah, beliau kayaknya kok kurang berkenan gitu, Bu, terus memberikan laporan tentang saya kepada Ibu Kepala Sekolah. Oh, begitu Pak Nur Komsen. Kira-kira ini kalau boleh saya tahu ini hambatan apa yang menyebabkan Pak Nur Komsen itu tidak menggunakan buku teks begitu? Gini Bu, saya kan sudah terbiasa ngajarnya kan pakai materi yang saya ajarkan Bu. Saya sudah menyusunnya jauh-jauh hari, sudah saya sesuaikan dengan materi yang ada, dengan KD yang harus saya berikan kepada anak-anak. Dan materi itu kan sudah saya laksanakan beberapa tahun, jadi perbaikan-perbaikan kan sudah saya lakukan terus-menerus. Oh, begitu. Berarti karena sudah terbiasa, okay. Nah, Pak Nur Komsen, kira-kira apa kelebihan yang dirasakan Pak Nur Komsen nih kalau Bapak itu mengajar tidak menggunakan buku teks? Nah, saya itu jadi lebih merasa bebas dalam menyampaikan materi. Tetapi bebasnya itu kan saya masih terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capaikan, Bu. Itu kan sebagai implementasi kita dalam kurikulum merdeka kan kita mengajar juga merdeka, tetapi kan masih terarah kan ya, Bu ya. Kalau boleh tahu Pak, pada saat Bapak itu mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa Pak? Ada berbagai sumber yang saya gunakan, Bu. Saya menggunakan sumber belajar dari internet. Saya ambil materi-materi yang sesuai dengan yang saya ajarkan. Terus saya ngambil di YouTube, ada artikel-artikel ilmiah di internet yang sesuai, Bu. Soalnya kalau pakai buku teks saja itu kayaknya masih pengetahuan anak nanti terbatas sekali gitu menurut saya. Menurut Pak Nur Komsen sendiri, kira-kira dengan menggunakan buku teks itu apakah bisa menghambat eksplorasi peserta didik, Pak, di kelas? Kalau saya pikir-pikir lagi sih tidak menghambat, Bu. Cuma ini kan dengan saya mengambil materi dari berbagai sumber, ini kan akan menambah
eksplorasi murid, Hmm. memperbanyak referensi murid dalam mengeksplor pembelajarannya kan Bu. Kalau buku teks kan dia sudah ada, dia bisa pelajari, saya carikan sumber-sumber yang Jadi biar lain. berpikir kritis, kreatif, inovatif gitu ya, sesuai dengan karakter pelajar Pancasila Iya gitu ya. Bu, Baik Pak Komsen. Kalau saya iya, pikir-pikir kembali nih, penggunaan buku teks itu sebenarnya tidak akan menghambat eksplorasi murid ya, tapi malah justru bisa iya Bu. memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pelajaran ya. Iya Bu. Nah itu yang tadi saya sampaikan. Jadi apa lebih kaya akan sumber belajar anaknya. Kalau hanya pakai apa itu buku teks saja kan anaknya oh cuma itu saja. Kalau saya mengajarkan dengan sumber lain kan memperbanyak sumber ilmunya. Buku teksnya bisa anak-anak baca, terus sumber lainnya bisa saya sampaikan Bu. Jadi murid bisa mengeksplor materi pembelajaran dengan cara yang banyak gitu ya. Saya setuju nih, Iya Bu. saya setuju dengan apa yang sudah dilakukan Pak Nurkomsen, karena semua itu bisa dijadikan sumber belajar ya. Karena semakin banyak itu yang kita gunakan itu akan semakin baik. Nah, Pak Nurkomsen, kira-kira nih rencana untuk menyelesaikan masalah ini apa ya? Ya tentunya walaupun saya merasa saya itu tidak Ya, salah, tetapi karena ibu kepala sekolah mendapat teguran dari ibu pengawas, tentunya saya akan meminta maaf pada oh ya bagus beliau ada ya yang Bu ya. baik. Oke, oke, oke. Ini kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu lagi dengan ibu pengawas. Masalah ini biar selesai, biar clear, tidak salah paham. Apa yang saya harapkan dengan menerapkan Berarti banyak langsung face to referensi face itu. itu dengan Bapak pengawas sih. Ini kalau bisa sih seperti itu. Apakah sudah ada pandangan Kak? Ya, Bu pengawas ke ibu hmm. kepala sekolah, nanti baru ke Ketemu saya kan gitu nanti ya. mungkin Atau ada yang yang berkurang, mungkin ada yang bertambah seperti itu mungkin Bu ada ya. pula yang lupa disampaikan gitu nggih. Tinggi. Ketika nanti face to face nih sama pengawas sekolah nih, apa yang akan Pak Nur Fauzi sampaikan nanti Pak? Jadi untuk menghindari tadi ada yang kurang atau ada yang lebih. Tinggi. Saya akan menyampaikan kalau saya mengajar dengan sumber belajar lainnya selain buku teks, misalnya yang dari internet, dari video pembelajaran. Ini tujuannya ini agar anak-anak murid saya ini bisa mengeksplor materi dengan merdeka, dengan banyak banyak sumber. Katanya semakin banyak sumber kita akan semakin kaya, Wah, Bu. Jadi kalau sumber belajarnya semakin banyak juga pastinya ya anak-anak bagus semakin kaya sekali. ilmunya Saya gitu kira gitu. gitu. Berarti Pak Nur Fauzi sudah siap jadi agen transformasi bukan pendidikan ya. Kalau dilakukan secara Nggih. konsisten pastinya akan berhasil ini. Nah, selanjutnya Nggih, Bu. Harapan saya gitu. tadi sudah akan apa yang diasapkan kepada pengawas kan. Nah, sekarang komitmen Bapak nih, komitmennya apa nih terhadap rencananya ke depan nih? Kalau rencana saya ke depan saya akan tetap saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan berbagai sumber belajar untuk eksplorasi materi siswa. Sehingga murid-murid saya ini bisa mengeksplor materi sebanyak mungkin dan sesuai dengan keinginan mereka Wah, mencari sumber bagus belajar sekali yang nih Pak. seperti apa. Untuk mencari sumber belajar itu saya serahkan anak-anak. Bahkan materi juga saya tidak membatasi dari saya saja, Bu. Mungkin kalau anak-anak punya sumber materi lain di rumah, oh Pak saya Wah, menemukan keren Pak, ini, keren sekali Pak. seperti itu. Sangat menginspirasi ya Pak. Andai kan Bapak guru atau Ibu guru seluruh Indonesia seperti ini ya, apalagi dengan kurikulum merdeka gitu Pak. Gitu. Bagus Pak, saya sangat mendukung. Kemudian mudah-mudahan Terima ya, kasih, Bu. mudah-mudahan nanti ketika Bapak menghadap kepala sekolah dan menghadap pengawas sekolah semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak Nurkomsen ya. Ye, terima kasih Bu Dewi atas waktunya, sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid, yang memperkaya pengalaman anak-anak dengan berbagai sumber ilmu yang Wah, bisa amin kita amin ya Rabbal sediakan. alamin. Nah, Bapak Ibu guru Ye, seluruh Indonesia begitulah eh,
alur kita yang sudah kami lakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Nur Komsin. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti.